li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku pangkat yang tidak ada orang lain dapat menyamainya. Nah, itu kembalinya kepada Allah. Bukan mencari pangkat itu dengan memberi-beri orang harta sehingga orang itu tunduk. Bukan. Seperti tapal, sogok dan lainnya. Bukan begitu. Tapi mintalah kepada Allah, maka diberikan dia kerajaan. Sampai jin, ifrit dan lain-lain tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah itu secara otomatis bahasa orang sekarang ini harta banyak. Sebab kalau banyak pengikut, banyak juga hartanya. Seperti dokter, banyak pasien, banyak juga rezekinya. Memintanya kepada Allah, bukan dengan jalan sogok, tapal dan sebagainya yang haram-haram itu tadi. Nah inilah bahayanya kita dan turunan-turunan kita apabila dua sifat yang jahat ini ada dalam hati, pasti akan mengambil harta hak orang lain. Pertama sombong, pangkat. Yang kedua hendak banyak menuntut dunia. Tenang-tenang aja, pangkat di sisi Allah, harta di sisi Allah, tenang-tenang aja. Ibadahlah kepada Allah, insya Allah diberi Allah kepada kita. Tenang-tenang aja. Jangan gelisah, jangan mau cepat-cepat, jangan. Cukup sebagai pegangan kita masalah pangkat ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa terkebawah. Sebenarnya kamu sudah dijadikan pangkat yang tinggi karena diberi iman. Jadi orang yang diberi iman pangkatnya udah tinggi, kenapa mencari lagi pangkat yang rendah? Untuk mencapai kekayaan dunia cukup ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa rizqahu min haythu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rezekinya banyak dan luas, mudah. Jadi iman dan takwa selesai. Iman supaya pangkat kita tinggi, takwa supaya harta kita banyak. Apa? Ini diwasiatkan kepada diri kita, kemudian anak kita, cucu kita, menantu kita dan sebagainya. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بماء من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم. Diriwayatkan bahwasanya Amr bin Auf Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus akan sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah menuju satu negara yang disebut Bahrain untuk mengambil pajak-pajak di sana. Maka Abu Ubaidah datang membawa harta pajak-pajak dari Bahrain tadi. Kemudian Ansor, penduduk asli di Madinah, mendengar berita bahwa Abu Ubaidah datang membawa harta banyak. Maka mereka itu Ansor semuanya subuh itu sholat berjamaah, tidak ada ketinggalan anak kecil ikut, karena mengharapkan harta dapat bagian ini tadi. Kemudian mereka sholat subuh bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat subuh, Rasulullah SAW berpaling melihat sahabat-sahabatnya. Kemudian pada ketika Rasulullah melihat akan sahabatnya banyak sholat subuh berjamaah,
Rasulullah bersabda, aku menyangka bahwa engkau mendengar berita Abu Ubaidah datang membawa harta yang banyak, kira-kira begitu. Jadi salat subuhnya penuh ini. Kemudian berkatalah semua Ansar, ajad ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami datang kemari menunggu bagian. Kemudian Rasulullah bersabda, gembirakan hatimu, semua kamu akan dapat bagian harta itu, dan masing-masingnya memohon kepada Allah supaya dapat banyak, nanti akan diberi semuanya. Kemudian Rasulullah menutup, demi Allah, sifat fakir itu tidak ada. Aku takut atas kebinasaan daripada umat-umatku, tetapi yang aku takut binasanya umatku, bahwa dunia itu dibukakan kepada umatku, lalu umatku itu merebutkan dunia sehingga perang saudara. Jadi yang memecah belahkan kita ini dunia, karena masing-masing mencari dunia, lalu akhirnya jadi bertengkar sesama saudara. Jadi Nabi Muhammad itu sangat khawatir kalau dunia dibukakan kepada umatnya, sampai umatnya itu berebut-rebutan sehingga selalu berselisih paham, sehingga sampai berperang antara saudara dengan saudaranya. Tapi kalau masing-masing bersifat sederhana, insya Allah tidak ada yang demikian terjadi. Kama busitat alaman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalau umat-umat dahulu itu persaudaraannya pecah belah dan masing-masing kelahi karena merebutkan dunia, demikian juga umatku aku sayangkan. Kalau umatku dibukakan dunia kepada mereka, akan terjadilah perang saudara. Coba pikirkan ini, Rasulullah SAW sayangnya kepada umatnya. Qala Imam Ibnu Illan fi syarh hadzal hadits, qaddama al-maf'ula ihtimaman bi nafi khasyatil faqri 'alaihim aqsul aba ma auladihim. Ujar Imam Ibnu Allan Muhammad di dalam mensyarahkan hadis, mendahulukan Rasulullah akan faqra sebagai maf'ul, karena itu yang lebih penting dibicarakan. Demi Allah, bukannya sifat susah dan fakir itu aku khawatir kebinasaan kamu. Bahkan yang aku khawatirkan kebinasaan kamu yaitu terbukanya dunia. Coba kalau kita di sini aja mendengar kabar berita, ya, karena terbuka batu bara sudah terbuka, apa jadinya? Banyak orang yang berkelahi-kelahian, bermusuh-musuhan. Demikian juga berlian yang sekian karat, beratnya besar, apa akhirnya? Terjadi perkelahian gara-gara incan ganal keluar. Rasulullah SAW bapak agama. Bapak agama dengan bapak dunia beda. Rasulullah bapak agama, beliau mementingkan agama anak cucunya daripada keduniaan. Tapi kalau bapak dunia mementingkan keduniaan untuk anak cucunya, walaupun agamanya hilang. فإن الوالد الشفيق يخشى على ولده الفقر والضيعة بعده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم مثل الوالد ولم يخشى عليهم الفقر. Bahwasanya abah bapak yang kasih sayang, dia takut atas anak cucunya
susah dan sangsara kalau dia sudah wafat. Itu tandanya bapak dunia. Bapak dunia sangat khawatir, sangat takut kalau nanti saya meninggal dunia, anak-anak saya menjadi orang susah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak agama kita, beliau takut kalau kita susah di akhirat. Kalau susah di dunia nggak jadi masalah, tapi susah di akhirat yang jadi masalah. Semoga kita mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memilih sesuatu yang menyukakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijadikan kita seorang hamba yang menambah sedihnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kejar dunia sekedar, tapi kejar akhirat luar biasa. Istilah jam 24 dibagi 3. 2 bagian untuk akhirat, 1 bagian saja untuk dunia, supaya Rasulullah gembira. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun lebih, dalam keadaan situasi pulang keadaan kesehatan menurun, tidak perlu lagi bergaul dengan manusia, bergaul dengan Allah yang bakal kita datangi itu aja. Ampun maaf kepada masyarakat, tidak bisa lagi kita elang-belang, tidak bisa lagi dapat pendapat, tidak bisa lagi tamu-tamu, selesai. Sebab sudah 60 lebih usia. Apalagi urusannya elang-belang itu masalah pangkat, masalah harta, masalah macam-macam, keduniaan semacam-macam. Tidak ada mendorong kepada urusan mati. Nggak usah lagi, udah selesai ya. Qala at-Tayyibi nafa'allahu bihi لأن الأب الدنيوي يخشى على ولده الفقر الدنيوي والأب الديني يخشى على ولده الفقر الديني. Ujar Muhammad At-Tayyibi bahwasanya bapak dunia dia takut anak cucunya kesusahan dunia, tapi kalau bapak akhirat dia takut anaknya kesusahan di akhirat. Jadi kalau ulama punya anak, ulama itu mengharap anaknya itu menjadi gantinya sesudahnya menjadi ulama juga. Tapi kalau orang kaya takut kalau anaknya itu nantinya susah, oleh sebab itu dia didik anaknya supaya jadi orang kaya juga. Itu beda antara dua bapak ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasa orang yang cinta akan dinar dan dirham, wal qatifah orang yang cinta akan pakaian, wal khamisah selendang atau selimut. In utiya radiya wa lam yuta lam yarda. Apabila diberi Allah dia gembira, apabila tidak berhasil dia keluh kesah. Ini orang yang paling cilaka hidup, paling rugi hidup. Dia mengutamakan keduniaan. Apabila dapat gembira, apabila enggak dapat duka cita. Jadi kita tidak boleh jadi orang yang seperti ini. Dunia ini seperti kalau minuman itu misalnya es krim. Memang es krim itu enak, tapi kalau anak kita sedang perlu diberi es krim jadi apa?
tambah penyakit. Begitu juga dunia ini apabila diserahkan kepada orang yang masih muda, belum kuat imannya, belum banyak amal solehnya, sudah diberi kekayaan, dia lupa daratan. Tapi kalau sudah tua, imannya kuat, amal solehnya banyak, hatinya udah kuat, ma'rifatnya sudah kuat dan sebagainya, dunia itu banyak di tangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apalagi biasanya orang tuh mau membagi-bagi, selalu guna apa punya harta banyak kalau cegar mati juga. Ya sebentar aja hidup di dunia. Napas kita yang masuk, apabila tidak keluar lagi, habis. Keluar napas tidak masuk lagi, jiun. Jadi sebentar, dunia ini sebentar. Di dalam yang sebentar ini pula tidak ada lepas dari kesusahan. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang sakit pinggang, macam-macam. Yang sebentar ini. Jadi sebenarnya dunia ini adalah rumah bala dan ujian. Akhirat itu rumah surga dan balasan. Maka marilah kita memalingkan hati kita kepada akhirat sambil kita menunggu-nunggunya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu izratud dunya yasar wa al-'isar fiha yasar. Bermula orang yang menambah-nambah keduniaan atas dirinya, berarti orang itu menambah akan kesulitan hidupnya, banyak urusan. Tapi kalau orang sedikit urusan dunia, dia senang hatinya. Jadi sedikitilah urusan dunia. Urusan dunia dikurangi supaya hati kita senang dan otak kita senang, lapang. وقال حمدون القصار إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: ورجل مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. Ujar Hamdun al-Qassar, apabila berkumpul iblis dan tentaranya setan, tidak gembira mereka itu semuanya dengan sesuatu seperti gembira mereka itu dengan tiga daripada perkara. Ini yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya. Tiga perkara. Satu, seorang yang membunuh orang beriman, baik membunuh dengan pedang maupun membunuh dengan seher maupun membunuh dengan itu apa sum? Racun, maupun membunuh dengan suntikan. Disuntik akhirnya mati. Itu ada kan suntikan yang terbatas tuh, setahun misalnya mati kalau diberi suntikan itu. Siapa yang membunuh orang beriman dengan apapun cara bunuhannya itu, maka ini menggembirakan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nomor dua, seorang yang mati di dalam kekafiran. Kan mudah aja kan anak mati kafir. Mbak sudahnya ini ada perempuan ini Nasrani atau bukan Muslim, kita orang Muslim, terjadi perkawinan antara Muslim non Muslim, akhirnya si suami ini kalah, ikut kepada agama istrinya karena cantik istrinya, jadi jadinya mati kafir. Ini pun menggembirakan kepada iblis dan teman-temannya. Jadi satu kali beriman tetap beriman, jangan mau iman hilang gara-gara perempuan yang satu itu. Kita harus memilih orang yang beriman dan salehah. Kalau ingin selamat dan bahagia. Nomor terakhir,
Yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya yaitu satu hati yang di dalamnya takut kalau tidak mendapat rezeki. Ya Allah, coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah milik kita, dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'alanya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Apalagi kalau dunianya sudah ada diserahkan kepada kita, ilmu sudah ada, ibadah sudah ada, pangkat di sisi Allah wali sudah diberikan, pangkat di sisi pemerintah sudah diberikan, penasihat kepresidenan umpama, apalagi والثاني حفظهم من الاعتقادات الفاسدة والنهي عن التكلم فيها فيما جرت بين الصحابة والحث على التمسك بما في الإحياء كما أنهم كذلك. Nomor 2 daripada yang diwasiatkan orang-orang tua-tua dulu kepada anak cucunya, khususan daripada Sadah Al-Alawiyin, yaitu menjaga anak cucunya daripada akidah yang sesat, penyembahan kepada yang selain dari Allah. Ada yang menyembah matahari, masing-masing itu. Ini dijaga anak cucu jangan sampai akidahnya, tauhidnya rusak. Dan mencegah mereka itu anak cucu daripada ikut membicarakan masalah perselisihan antara sahabat dengan sahabat Rasulullah. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apapun yang terjadi antara dua ini perselisihan, anak cucu kita dijaga jangan ikut berbicara masalah itu. Sebab ini nantinya rusak semuanya. Kita wajib mengitikadkan bahwa sahabat itu semuanya baik. Itu aja udah. Jadi dijaga anak cucu dan diri kita jangan sampai ikut membicarakan masalah khilafiyah antara sahabat dan sahabat Rasulullah. Dan memaksa akan anak cucu supaya berpegang dengan nasihat-nasihat yang sudah tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi anak cucu itu dibawa ke majelis yang ada di sana, dibaca kitab Ihya. Hatta qala Sayyiduna Abdurrahman As-Saggab radhiyallahu anhu fi athnai kalami, man lam yutali' al-ihya fama fihi haya. Siapa tidak memutolaahi kitab Ihya, maka dia belum punya sifat pemalu sedikit pun. Jadi harus kitab Ihya kita miliki, bisa membaca, bisa mengajar, harus. Kalau tidak, belum punya sifat pemalu. Maka apabila pemalu belum ada, iman belum ada, bahaya. Alhamdulillah di majelis kita masih dibaca Ihya. Alhamdulillah. Qala al-Qadurruni Ahmad, law muhiyat jami'ul ulum lastukhrijat dzalika min al-ihya. Ujar Ahmad Al-Qadurruni, jikalau semua ilmu udah habis, niscaya dapat dikeluarkan ilmu itu di dalam Ihya, semuanya ada. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin.
Apalagi sekarang kitab Ihya Ulumuddin udah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di Inggris bahasa Inggris, Perancis bahasa Perancis. Luar biasa kitab Ihya karangan Imam Ghazali ini. Masing-masing menterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Sebab luar biasa isinya. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita bisa membaca Ihya dan mengerti isinya, supaya bisa sifat malu kepada Allah, malu kepada makhluk itu bisa tercapai, imannya sempurna. Wa kadza sayyidina Abu Bakar al-Aidarus al-Adani radhiyallahu anhu kana mashrufan bi mutala'at al-ihya wa tafsirih hatta hassala minhu nusakhan adidah. Habib Abu Bakar al-Idrus al-Adani bin Abu Abdullah al-Idrus, beliau ini masghufan syadidal hubb, cinta sekali dengan mutalaah kitab Ihya dan menulisnya kitab Ihya dengan tangan sendiri, sehingga beberapa nushah tulisan tangan yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja Ihyanya udah terjemahnya ada, udah di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur, bangun tidur sedikit. Jangan baca koran aja, surat kabar aja. Baca Ihya yang udah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala qadal Ihya an yakuna Qur'anan, ujar beliau, hampir-hampir Ihya ini menyamai Al-Qur'an. Luar biasa. Wa kadzalik walidu Syekh Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin yaitu Abdullah Idrus berkata, nafa'allah bihi, kana masghufan bil Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab Imam Ghazali dikuasai oleh Habib Abdullah Idrus. Begitulah Al-Idrus, Al-Aidarus. Al-Aidarus ini adalah Ghazali sebenarnya, karena semua Ghazali itu karangan Ghazali dia miliki. Wa kana yukthiru thana alaihi wa yad'u an-nas la biqawlihi wa fi'lihi, dan beliau Habib Abdullah Idrus memuji kepada Ihya dan membawa manusia-manusia dengan mengamalkan isi Ihya. Wa yahuddu 'ala iltizam mutala'atihi wal 'amal bima fihi, dan beliau memaksa kepada orang-orang supaya menuntut Ihya Ulumuddin, belajar Ihya serta mengamalkan. Hatta hasalat fi zamanihi bisababihi min Ihya nusakhun adidah, sehingga di zaman itu banyak tulisan tangan kitab Ihya karena orang semuanya mengetahui isinya Ihya tadi. Dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi, jadi siapa mau nulis sendiri dengan tangan. Tapi yang sekarang Masya Allah harganya murah, kertasnya bagus, tinggal kemauan masyarakatnya. Apa mau enggak belajar Ihya? Apa mau enggak mengamalkan apa-apa yang dalam Ihya? Di antara yang di dalam Ihya Ulumuddin, yaitu diringkaskan dalam kitab Minhajul Abidin, kalau zaman seperti kita sekarang ini udah umur seperti sekarang kita ini 60, itu perintah dalam Ihya apa? Fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Urus diri sendiri, jangan lagi bermasyarakat. Begitu. Jadi ulun ampun maaf aja hari ini mau umumkan, ulun jangan dielangi lagi. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ulun dielangi, ulun sibuk berobat. Jadi kawan ulun sekarang dokter,
Itu aja mau obati itu aja. Kalau yang lain pada dokter menambah pikiran aja, kalau ustaz para lagi. Sudah para mati ini apalagi. Ini ada 2 dokter dari Surabaya datang menunggu. Insyaallah menyangka ada alangan karena malam kalau nunggu sebab ulun dalam keadaan sakit. Tadi dapat idin dan sidin bacaan ya, bacaan sidin nak melihat juga kan apa aja sidin waktu bacaan kena parutnya, dadanya, paru-paru, jantung sebagainya. Sudah tuhuk kita bakal rubut, isi bakal rubut bepandar tetawaan, dapat bepandar tetawaan, kalkangan, bemakanan itu sudah tuhuk. Kadosa lagi sudah masing-masing memikirkan sang mati aja udah. Jadi sekali lagi ulun ampun maaf kepada jiran, kepada keluarga. Ulun kan tapi kalau dihalangi lagi kan bisa karena sakit. Wa min kalamihi la syai'a anfa'u wa la arfa'u wa la aqrabu ila ridallahi ta'ala min mutaba'ati kutubil Ghazali. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat dan lebih meninggikan derajat dan lebih menghampirkan diri kepada keridhaan Allah selain daripada mengikuti akan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala radhiyallahu anhu ishhadu alayya amna man qala'a kutub al-Ghazali faqad waqa'a ala 'ilmi al-haqiqah wa tariqah wa syari'ah. Barang siapa saksikan olehmu atasku bahwa barang siapa yang mutola'ah akan kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia mendapat ilmu hakikat, tariqat dan syariat. Jadi semua karangan Imam Ghazali menyatakan tariqat, syariat, hakikat. Mudah-mudahan hati kita dan anak cucu kita selalu ingin memutalaahi dan belajar kitab yang disusun Imam Ghazali. ومن أراد أن ينظر إلى رواحي طوارئ نوامي المعارف وطرقة القوم فعليه بكتب الغزالي. Siapa ingin ia memandang kepada sabab sebenarnya yang timbul daripada cahaya ma'rifat dan tariqat orang-orang saleh, maka hendaklah ia mutalaah kitab Imam Ghazali. Pasti dapat cahaya ma'rifat. Wa mawdi'u ridallahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutala'atul ihya. Ini penutupnya. Bermula pandangan Allah Ta'ala dengan ridha, pandangan Rasulullah dengan ridha, yaitu kepada orang yang mutalaah kitab Ihya. Orang yang senang kepada kitab Ihya, orang itu diridhoi Allah dan Rasulullah. Apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sekali lagi, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita, supaya ingin membaca atau belajar dan mutalaah kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ulun serumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian semua, dan doakan ulun sekeluargaan serumahan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyu qabli la ilaha illa
Imam Ghazali dan kitab Ihya dan kitab karangan-karangan beliau yang lain disukai oleh Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita sekeluarga dibukakan Allah hati untuk mencinta susunan dan karangan Imam Ghazali, dan kita berkeyakinan apabila seseorang kita cintai, itu orang bakal menjadi kawan kita nanti di akhirat. Kalau orang cinta lawan Imam Ghazali, dia mendapat syafaat Imam Ghazali, dia akan masuk surga walaupun dosanya banyak. Kalau orang hidup di dunia banyak utang, tapi ada yang memberi syafaat nang sugi, nang lain membayarkan utangnya, selesai. Apalagi Imam Ghazali, Habib Abdullah Haddad, Abdullah Idrus, Abdurrahman As-Sagab, Abu Bakar As-Sakran, banyak kita punya kekasih-kekasih. Itu semuanya bermanfaat untuk kita nanti di padang mahsyar dan seluruh sampai ke dalam surga. Selain dari berdoa, ya kita berusaha agar supaya kita mendapat orang-orang yang bakal membantu kita di padang mahsyar, seperti Rasulullah dan keluarganya dan ulama amilin seperti Imam Ghazali. Demikian anak bini kita. Wa qad qaddasallahu sirrah. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad lagi, Al-Ghazaliyu ni'matun minallah ala hadhil ummah. Bermula Imam Ghazali salah satu dari nikmat yang besar dari Allah untuk umatnya Rasulullah. Jadi kita syukurilah nikmat Imam Ghazali ini, susunan-susunan beliau, amalan-amalan beliau. Karena beliau ini adalah satu nikmat besar lawan semua umat Rasulullah. Cuma manusia ada dua lah, ada yang syukur lawan nikmat, ada yang kafir nikmat. Kalau Habib Abu Bakar Al-Adani dan Abah Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, nangaran Imam karangan Imam Ghazali ini bilang di utak sini menyukuri akan adanya seorang guru, yaitu Imam Ghazali ini guru. Disyukuri, apabila guru disyukuri maka nikmat itu berkelanjutan. Tapi kalau kada syukur dibalik guru, maka gurunya akan dicopot oleh Allah, ditarik ke hadratnya alias mati. Karena keluarganya dan kawan-kawannya dan macam-macamnya kada menganggap bahwa ini guru adalah nikmat. Lalu ia kada bersyukur, lalu kalau bisa maharagu, kalau bisa memelihara, udah dipindah Allah Ta'ala ke hadratnya. Lalu ibarat guru tadi lampu kegelapan, kampung itu gelap. Karena seseorang yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk melampui di situ, lampunya itu dirusak-rusak oleh orang kampung. Pajanya daqqaqal ulum wa ghazalaha. Beliau menerangkan sejelas-jelasnya, sehalus-halusnya akan segala ilmu-ilmu agama, dan beliau susun akan dia. Wa kullu alimin yanqusu an martabatihi. Ini perlu dicatat, di bawahnya dicoret, itu penting. Semua orang alim derajatnya di bawah dari Imam Ghazali, ujar Habib Abdullah Haddad. Jadi jangan bercekah-cekah. Nang di atas daripada semua orang nang alim, Imam Ghazali. Oleh sebab itu beliau qutbul ulum, rajanya segala ilmu. Kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qutbul maqam, raja daripada segala pangkat.
Kalau Syekh Abu Yazid Al-Bastami qutbul ahwal, raja dari segala sifat-sifat kata. Jadi masing-masing umat Rasulullah diberi Allah Ta'ala kelebihan. Kita yang di bawah ini hanya mencari jalan, berusaha siang malam supaya dapat mencintai orang-orang itu. Kalau kita ingin menjadi seperti orang itu, kadang mungkin. Hidup di zaman sekarang ini sudah banyak syubhat, banyak haram, banyak membuang-buang waktu. Kawan-kawan di zaman sekarang ini banyak yang kada cocok lagi, yang kada mendorong lawan kita supaya ingat lawan akhirat, bahkan mendorong lawan kita supaya lupa lawan akhirat. Kawan-kawan sekarang ini, jadi berat rasanya kita itu hendak mencapai derajat martabat orang soleh. Kecuali yang paling nyaman mencintai aja. Ujar arwah bapak, seumur hidup nyawa kada mau jadi nabi, tapi kau berkumpul nabi yaitu dengan mencintai beliau. Jadi jalannya ini tariqatuna hadhihi mahabbatun. Ujar di dalam kitab Fathur Rahman semalam, bermula jalan kita ahli tasawuf ini adalah mencintai akan orang. Maksudnya orang itu orang soleh. Kalau mencintai orang soleh akan terkumpul lawan orang soleh itu. Coba lihat orang berbini belaki, karena cintanya lawan laki, cintanya lawan bini bisa terkumpul. Jadi tandanya orang cinta itu tak kumpul. Apabila tak pisah, lain cinta ngarannya. Nyaman. Wa kullu alimin yanqusu an martabatihi. Semua ulama-ulama di bawah martabat daripada Imam Ghazali, di bawah sini. Waqala, berkata lagi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, innama tashfil ghalila, innama tashfil ghalila kutubul Ghazali. Hanya saja menyembuhkan segala penyakit hati hanya kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali. Jadi semua kitab Imam Ghazali adalah obat bagi penyakit hati. Telah membaca kitab Imam Ghazali, supaya hatinya itu sehat, maka hendaklah ia melazimkan mutalaah karangan-karangan Imam Ghazali. Lamun Allah mentakdirkan, insya Allah setelah selesai kitab yang kita baca ini akan disambung dengan kitab karangan Imam Ghazali yang dinamakan Khulasah. Insya Allah kitabnya sudah dicetakkan, insya Allah dibagi-bagi aja kira seadanya. Niat hati kita insya Allah apabila ada kesehatan, insya Allah digunakan dasar mengabdi kepada Allah, insya Allah. Doakan seberataanlah siang malam, jangan dulak. Doakan mudah-mudahan ulun selamat panjang umur. Pertama selamat, yang kedua panjang umur. Doakan benar siang malam, doakan tulung doakan. Wa qala nafa'allahu bih, mahabbatul Imam Al-Ghazali mauhibatun la tuqayyafu wa sawfa tara dhalika fid daril akhirah.
wala yuhibbu kutubal Ghazali illa mu'minun nayyirul qalbi munsifun min nafsihi. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad lagi, bermula cinta hati kita kepada Imam Ghazali, mauhibatun, kecintaan kita itu satu anugerah besar dari Allah yang tidak bisa dibayang-bayangkan nikmatnya itu. Kalau dibayang-bayangkan nikmatnya, nikmat itu luas besar. Dan selagi akan engkau melihat hasil dari kecintaan engkau kepada Imam Ghazali itu sesudah engkau menutup mata terakhir. Begitu mata kita tertutup, Imam Ghazali beri syafaat sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam surga. Luar biasa. Mudahan hati kita diberi Allah Ta'ala cinta kepada orang soleh sahaja. Tajwa sudah hati kita, tajwa cinta lawan orang zalim, cinta lawan orang fasik, cinta lawan orang yang banyak membuang waktu. Mudah-mudahan jangan kasih itu lagi cinta hati kita. Mudahan sorotan hati cinta kepada orang soleh sahaja. Karena inilah salah satu daripada usaha kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, mencinta orang saleh. Hadis Nabi SAW, almar'u ma'aman ahad, bermula seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Rugi benar kita apabila cinta lawan dunia hati, rugi apabila cinta lawan orang fasik, rugi apabila hati cinta lawan orang zalim, rugi apabila hati cinta lawan orang yang katuju membuang-buang waktu. Rugi. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada orang soleh yang sedikit ini bisa menjadi banyak dan subur. Amin Allahumma amin. Dan tidak ada mencinta akan kitab-kitab Imam Ghazali kecuali orang itu betul-betul sudah beriman. Jadi tandanya beriman kepada Allah dan lainnya adalah cinta kepada kitab Imam Ghazali. Selain daripada orang itu beriman, nairul qalbi, orang itu sudah terang hatinya. Jadi kalau cinta lawan kitab Imam Ghazali masih gelap bagi hati. Kalau sudah cinta kepada kitab tarangan Imam Ghazali, itu menunjukkan tarang hati sudah. Tapi kita kebanyakannya itu cinta lawan duit, lalu gelap. Kalau cinta lawan Imam Ghazali dan cinta lawan kitab tarangan silen, tarang hati. Lamun tarang hati nu kayak apa yo? Nyaman. Coba kita dalam kamar bakadab, hampa udara pulang ada kau baik. Tapi kalau tarang nyaman. Jadi hati nang tarang itu nyaman. Sudah jelas apabila nyaman itu segala-galanya ada. Apabila kada cukup satu aja kada cukup, kada bisa nyaman. Nangaran nyaman itu komplek. Gaduh-gaduh aja tanamannya komplek, semuanya bawangnya ada, bawang putihnya ada, ya kan, kacangnya ada, gula abangnya ada, asamnya ada. Dasar gue komplek. Kenapa dia nyaman benar? Ayo kita belanja-belanjaanlah mencapai cinta. Mudah-mudahan kita dapat. Tapi biasanya orang cinta lawan Imam Ghazali itu setelah dia mendengar dan setelah dia mengitihi dan mentalaah akan karangan beliau. Biasanya begitu. Tatkala sudah mengenal sifat-sifatnya Imam Ghazali, kita pasti cinta.
Tapi kalau belum lagi kenal lawan karangan-karangannya, masa orang itu bisa cinta kepada yang pengarangnya tadi? Munsifun min nafsih, selain daripada orang cinta lawan kitab Imam Ghazali itu beriman, tarang hati, insaf di dalam dirinya ada, sadar, mengaku serba-serba kurang. Orang alim kayak apa aja, apabila nyata baca kitab Imam Ghazali, mengaku bahwa dirinya jahil. Segala kitab Imam Ghazali itu hakun sirfun, betul 100%. Walaysa fiha talbisun, dan tidak ada di dalam karangan Imam Ghazali semuanya tipu perdaya. Jadi kalau orang membaca kitab Imam Ghazali, orang itu kada bisa tertipu lagi. Sebab nang dibacanya itu kadada berisi lawan tipuan. Kalau nang dibaca itu ada tipuan, nah orang ini tertipu juga. Kalau sudah Habib Abdullah bin Abdul Haddad adalah cucu Rasulullah, nang kaya itu memuji lawan Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali itu kada keturunan Rasulullah, kada orang Jawa. Jadi siapa yang mulia di sisi Allah, walau Jawa tetap mulia juga. Jazallahu al-Imam al-Ghazali ya khairan, ujar Habibnya, mudahan Allah membalas akan Imam Ghazali itu balasan yang baik. Laqad arsyadana bi kutubihi wa barakati sirri, demi sesungguhnya ia memberi petunjuk jalan akan kita semua lewat kitab-kitab karangannya dan berkat-berkat daripada hati beliau. Qala radhiyallahu anhu, majtama'a ahlul haqqi ala kamali ahadin kajtima'ihim ala al-imam al-Ghazali. Berkata lagi Habib Abdullah radhiyallahu anhu al-Haddad, tidak terkumpul orang-orang yang benar atas kesempurnaan seseorang sebagaimana berkumpul mereka itu atas menentukan Imam Ghazali. Artinya orang-orang nang benar sepakat menyatakan bahwa orang-orang yang mulia sempurna adalah Imam Ghazali. Jadi sudah kuih oleh semua orang-orang yang benar bahwa Imam Ghazali satu-satunya manusia yang sempurna. Tentu aja bang, di luar Rasulullah ya, kalau Rasulullah kan kesamaan. Ini kisahnya yang di bawahnya Allah. Wala yatimmu lisalikin sulukuhu hatta yaqra'a kutubal Ghazali, dan kada sempurna ibadah orang yang beribadah kepada Allah kecuali ia sudah membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Coba kita periksa diri kita. Kita mengaku misalnya ibadah bagus, iman bagus, ihsan bagus, Islam bagus, tapi kitab Imam Ghazali di rumah kan ada sebiji-biji, itu ngarannya tertipu. Kumpulkan kitab karangan Imam Ghazali di rumah, baca, amalkan, tunggal di kita.
Nah, disinilah tahu sudah isi kampung kita, isi rumah tangga kita. Jarang-jarang di rumah-rumah ini ada kitab karangan Imam Ghazali, jarang-jarang. Andai kata ada juga, kita baca, kita buka. Ini supaya kita sadar. Isilah rumah dengan kitab-kitab yang mulia-mulia. Bacalah sedikit-sedikit. Amalkanlah tugas di kita, insya Allah bertambah jadi banyak. فإنها تعينه على السلوك وتخرجه عن من شر نفسه. Dari karena segala kitab Imam Ghazali itu membantu betul-betul kepada orang yang memutalahinya atas perjalanan menuju keselamatan dunia akhirat. Petunjuk yang membawa dunia akhirat dalam kitab karangan Imam Ghazali. Jadi seakan-akan kitab Imam Ghazali itu yang menolong lawan orang yang membaca dengan Allah juga pengertiannya. Wa tukhrijuhu min syarri nafsihi. Dan kitab Imam Ghazali itu semuanya mengeluarkan akan seseorang yang membacanya dari tipu daya kejahatan nafsu diri sendiri. Nafsu kita ini ada 7. Kalau sudah mengetahui dengan kitab Imam Ghazali, selamat daripada tipuan yang 7 macam itu. Nah, di antara kitab yang mengumpul seluruhnya adalah yang disebut Ihya Ulumuddin. Sama aja, kalau Ihya itu kan huruf Arab. Kalau hendak membaca, belajar dulu caranya, jadi bisa membaca. Huruf Latin itu kan belajar juga dulu, hanya bisa membacanya. Jadi kalau orang itu membaca surat kabar lancar, limbah disuruh Ihya, ada kau bunyi, ada kau membaca, tertipu. Nang sama seperti lancar, itu semestinya. Baik bini-bini maupun laki-laki mestinya kayak itu. Ini rumahnya Bang alimnya macam apa, rumah situ. Adakah kita berpikir di sini sekulawargaan satu tidak ada nang alim, padahal nang bakal membawa masuk surga kepada seluruh keluarganya. Kenapa? Karena dijadikan seikung-ikung keluarga yang alim. Kenapa? Dijadikan sugih berataan. Kenapa? Sadar umat Rasulullah. Sadar umat Rasulullah. Kitab yang dibaca bojo-bojo. Jangan asik dengan TV. Di dunia aja kan ada harganya. Orang yang kada alim, apalagi di akhirat. Belajar dulu, mulai menulis belajar, membaca belajar, kemudian sorot belajar, nahu belajar, lugat belajar. Hanya kau membaca kitab Imam Ghazali ini, ilmu alat sudah ada bisi. Mbah sudah membaca surat kabar lancar benar. Mbah sudah membaca kitab Imam Ghazali, kata kawal lalu rugi, biar sugih, biar sehat, biar panjang umur, rugi. Apalagi membaca kitab agama kada bisa, susah pulang hidup, garing pulang umat. Ini supaya jadi buah pikiran kita, renungan, bisa merubah diri masing-masing. Ulun ampun maaf, tetapi kawal elangi lagi lah, tetapi kawal lagi dikerubuti. Sebab ulun sudah 65 umur dan ulun sakit terus-terusan. Parut ulun nasa serba kancang. Piandak tahu.
banyak benar haritan dan sandangan sudah ulun. Jadi kiranya pian sabar aja, kata kau berdapat ulun sabar aja, dan doakan aja, doakan mudah-mudahan selamat panjang umur, itu aja. Jadi kita kan terbakal lahir aja bang lah, kada bakal rubut lagi, padahal kada, karena kita masing-masing sibuk. Sudah juga 64 tahun awak ini dikerubutinya manusia aja. Coba-coba bang pulang, coba-coba pulang latihan kubur, pulang dalam kubur itu sendirian. Amal itu kawannya, cobain sendirian beramal, rasakan bahwa diri para kubur. Sudah tuhuk juga bakerubut, napa isinya bakerubut, mbah terdapat batatawaan, mbah terdapat berponderan, mbah terdapat berminuman banyak, mbah terdapat berrokokan, habis 2, 3, 4 jam. Apa ada faedah manfaatnya? Coba baca kitab Imam Ghazali 2-3 jam juga ada manfaatnya. Coba baca Quran ada manfaatnya. Coba baca Dalail ada hasilnya. Daripada di bawah guring aja, di bawah melotek, di bawah bakakawanan. Nah ini sebabnya jadi kita kada mimpi lawan Rasulullah, kada mimpi lawan guru-guru kita, karena memang kita ini banyak kada menyukuri nikmat Allah. Qala nafa'allahu bih fi atna'i kalamin yutni 'ala al-Imam al-Ghazali wa kutubih. Berkata lagi Imam Habib Abdullah Al-Haddad, wa man ishtaghala bil ihya'i qira'atan wa mutala'atan faqad tahaqqaqa bil ilmi li'anna qira'atahu takfi 'anil mu'allimi wasyaykhi وذا أنفع لأهل هذا الزمان من قراءة الإحياء فهو حياة وسعادة في الآخرة. Perhatikanlah bahwa Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, barang siapa berkerja ia dengan ihya, sama ada membaca ihya atau mutolaah ihya, maka ia akan mendapat ilmu yang benar. Karena membaca kitab ihya sebagai ganti mutlak, ganti muallim dan mursyid, gantinya guru kita ihya. Sebab ngalih mencari guru nang bujur-bujur guru talang ngalih. Ada nang bujur-bujur guru, kitab ihya kan nang bujur-bujur guru. Jadi bag guru lawan ihya habis sayang-sayangi guru, guru disayangi. Karena membaca kitab ihya ganti daripada guru dan syekh mursyid murabbi. Orang yang hendak jadi wali, hendak apakah gurunya mesti ada. Siapa? Ihya. Tidak ada samaannya. Coba lihat di Jawa telah, di majelis di Jawa telah, kada lain daripada yang dibaca itu ihya, pasti ada ihya dibaca. Di Gersek, di Mergi, di Habib Muhammad Ala Idrus deh, Ketapang, di Bangil, semua majelis rohah nang 5 asar majelis Habib-Habiban itu mesti ada situ ihya. Bagilir membaca ihya nang kaya tadarus Al-Quran. Sikong belum baca, karena ujar gurunya aja. Balik nang sikong pulang baca, sikong pulang. Setahun khotam, lalu diadakan khotam ihya, dibaca doanya, doa khotam ihya, pemakanan kambing lawan nasi. Kurangnya kada banyak, 20 selawi, kadang banyak orang. Tapi rutin itu kurangnya. Jadi semua orang nang
Itu dipimpin oleh Imam Ghazali. Kemudian setelah membaca Arabnya selesai, berdiri seikong menterjemahkan yang dibaca tadi kepada orang yang kada paham. Itu di margin kita sampai, alhamdulillah setiap kali berayar bahari menyampaikan waktu hadir di majelis margin dari mulai sebelum maghrib sampai isya. Alhamdulillah kalau diberi Allah bisa membaca Ihya-nya ada di rumah. Alhamdulillah sudah syukurin itu aja, sudah syukuri sudah. Umur berberkat, rumah berberkat. Umur berberkat, rumah berberkat karena diisi dengan kitab Ihya tadi dibaca. Minyak harum tadi ada dalam rumah ada, kalau mendengar baunya. Kitab Ihya dibaca di rumah ada berkatnya. Wala anfa'a li ahli hadzal zaman min qira'atil Ihya. Tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman ini selain daripada orang-orang di zaman sekarang lazim membaca kitab Ihya. Kalau hendak dapat manfaat Ihya, kiau ke rumah kita korban Ihya. Coba kiau seorang coba kalau hendak tahu berkatnya. Fahuwa hayatun wa sa'adatun fil akhirah. Maka bahwa kitab Ihya adalah kebahagiaan di akhirat nanti bagi orang yang membacanya. Qala al-Ihya mu'jizatun. Ujar Habib Abdullah Haddad lagi, kitab Ihya itu satu mukjizat dari Rasulullah. Kalau kita baca di dalam rumah kita, mukjizat Rasulullah ada di rumah kita. Lebih daripada azimat, lebih daripada macam-macam. Mukjizat ada dalam rumah apa? Luar biasa Habib Abdullah Haddad mengartinya. Ila ghairi dzalik min at-tana'il 'azim. Qala As'ad al-Yamani la yasiru ila ma'rifati 'ilmi al-Ghazali wa fadlihi illa man balagha aw kada yablughu al-kamal fi 'aqlihi. Tidak ada orang yang sampai mengenal ilmu Imam Ghazali dan keutamaan Imam Ghazali kecuali orang yang sampai sempurna utak dan akal pikirannya. Mamun orang belum mencintai Imam Ghazali, utaknya kada waras lagi. Kitab Imam Ghazali kada dibaca, kada bisi dalam rumah, belum sempurna utak lagi. Biar longor sudah kepala, tapi kada bisa membaca kitab Imam Ghazali Ihya, maka belum sempurna akal. Coba pikirkan, kita kada sempurna lagi. Fa'alaika bimutola'ati hadzal kitab al-musyari ilaihi. Maka hendaklah saudaraku lazimkan dirimu mutola'ah kitab Ihya ini. Fa innahu yurshiduka ila ma'rifati nafsika wa ayubiha. Karena bahwa Ihya itu membuka akan aib diri engkau dan memperbaiki diri engkau yang aib itu. Wassalitu, yang ketiga daripada wasiat orang-orang bahari lawan anak cucu keturunannya. Wasiat pertama, janganlah menghendaki pangkat, karena dengan pangkat itu mudah mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenarnya. Nomor dua, menjaga jangan sampai iman dan tauhid dan ma'rifat sesat
karena ma'rifat nang sesat banyak, tauhid nang sesat banyak, ilmu kabatinan nang sesat banyak, maka wajib menjaga anak buah daripada golongan-golongan nang sesat itu di bidang ma'rifat dan bilang i'tiqad. Nomor 3, iya hifdzuhum an talabi dhuhuril karamah, dijaga anak cucu dan diri sendiri daripada ketahuan orang karamat. Memang ada karamat, tapi jangan dikeluarkan, jangan ketahuan orang. Nah ini wajib ini. Jadi beda dengan orang-orang yang tertipu. Kalau orang tertipu itu inya itu selalu mengeluarkan keistimewaan, mengeluarkan keramat supaya orang lain tunduk. Apa artinya? Jadi kalau yang benar keramat itu ditutup, jangan sampai orang tahu. Itu kurang benar maka itu. Kada lamun lalu mengeluarkan aja keistimewaan. Ya kan misalnya nak ini lalu apa mengambil kantong itu lalu ada duit dolar misalnya, padahal kantongnya kada ada. Misalnya itu sama aja lawan tukang seher. Sulap balik mata sama aja itu lain. Nang sebenarnya keramat itu istiqomah, bukan nang menyalahi adat. Nang menyalahi adat itu bukan keramat. Nang keramat itu adalah istiqomah. Karena kalau nang menyalahi adat itu terjadi lawan orang nang mustadraj, orang nang istidraj, orang nang fasik bisa juga. Orang nang Nasrani, orang Yahudi ada di sini tuh. Jadi itu kada jadi keistimewaan. Tapi masyarakat kampung, orang awam, apabila ada orang nang berkeramat langsung dia jadikannya Tuhan. Ada orang istiqomah, kada digaduhinya, kada dikawaninya, kada dihormatinya, kada dimuliakannya. Padahal sebenarnya istiqomah ini nang bujur-bujur, nang menjaga kampung. Nang istiqomah itu tukang jaga kampung. hifdzuhum an talabi dhuhuril karamat wa khawarithil adat aw yaj'aluna dzalik lahum fi balin aw ya'taqiduna al mutadhahirina bidzalik bighairi istiqamah. Memelihara anak buah jangan sampai mencari-cari karamat, artinya hendak berkaramat. Nang anam bigi nyata-nyata biginya mbak dibanam masak jadi lapang kebakaramat jam itu tahun tarik teh kucing. Dan jangan sampai anak cucu itu menuntut atau mencari nang menyalahi adat. Menyalahi adat. Ya ke orang pada melihat lawan hati manusia, ada sidin tahu lawan hati orang. Ya ke manusia kada melihat lawan yang di sebelah regol itu nah. Sidin melihat kalau nang sebelah regol itu sebelah regol itu ada si anu nyebutkan dari ini kan itu ngarannya khawarithul adat. Kada boleh dicari dan dituntut. Apabila Tuhan mau unjuk itu anggap ini adalah ujian. Khawarithul adat itu hijab, tahu kada? Ujar guruku nang menyalahi adat itu hijab. Tadi inding lawan Allah Ta'ala tahu kan mah? Rugi kalinya untung kan? Cuma kita bungul rasa kita sampai sudah lawan Tuhan. Allah yarham guruku, guru Saman. Allah yarham guruku, guru Bangya. Allah yarham guruku Syed Amin Qutbi. Selalu menasihati memadahi supaya jangan macam-macam. Baduhulu sudah sidin di dalam surga. Atau anak cucu menjadikan akan keramat itu di dalam hatinya, kepingin supaya menjadi orang-orang berkaramat.
hendak mencari supaya diri sorongnya balain dari orang kampung, hendak ganjil-ganjil. Atau mengikatkan anak cucu mereka itu akan orang-orang nang nampaknya khawarikul adat tapi kada istiqomah, lalu dianggap oleh anak cucu mereka wali. Ini sangat dijaga anak cucu orang-orang dahulu tuh, menjaga anak cucu jangan tertipu lawan orang nang ada istiqomah walaupun karamatnya banyak. Jadi yang penting istiqomah, bukan khawarikul adat. Fa innaha wabalun 'alal kafirin, maka bahwasanya khawarikul adat yang menyalahi adat itu bala yang besar-besaran kepada orang-orang yang belum mengerti. Dirinya tertipu, orang lain tertipu karena orangnya ada bisi. Kenapa bahasa orang bahari telah ada orang hebat, orang hebat, kehebatannya itu lalu menundukkan orang-orang lain. Nah ini namanya menipu orang banyak. Khususan idza kanat mimman lam yakun min ahli al-ilmi wal istiqamah alaihi ala hasabi muradabil kitab wa sunnah. Apalagi orang-orang itu kada alim. Namun kada alim datang di mana Bapak Rama? Itu pasti tertipu. Itu pasti lanjuran. Alim dulu hanyar amil, hanyar mukhlis. Ini alim kada, istiqomah kada, tapi ya kaumpama makan apa kan banyak di japenya ada barangnya. Iya bana wali bener kalau telah padahal lainnya. Jadi sorotan agama ini istiqomah dan alim. Namun kada alim, kada istiqomah, kayak apa aja harapnya jangan tertipu. Dan si ampun diri harus sadar bahwa aku masih tertipu. Jadi khawarikul adat ujar guruku hijab terdinding dari Allah dan Rasulullah. Luar biasa. Menurut Quran dan hadis. Qala Sayyiduna Syekh Abdullah Al-Haddad Abu Adwi nafa'allahu bihi wa alam anna al-karamata al-jami'ata li jami'i anwa'il karamati al-haqiqiyyah wa sururiyah hiya al-istiqamah. Ujar Abdullah Al-Haddad bahwa keramat yang betul-betul sempurna dan mengumpul bagi semuanya adalah satu, yaitu istiqamah. Imannya bujur, Islam dan ihsannya bujur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luarnya ibadah, di hatinya minta tolong lawan Allah. Itu istiqamah. Ini nang bujur-bujur keramat. Lamun membaca Fatihah kada bujur, membaca surah kada bujur, sembahyang tumaknina kada bujur, biar bisa terabang, biar macam-macam lain. Ini tertipu dan menipu orang. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu istiqamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekali lagi ulun serumah tanggaan ini minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pian berataan dan minta doakan siang malam mudah-mudahan ulun sekeluargaan selamat panjang umur. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akan kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعلينا نموت وبها نمات إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا هادي المضلين يا فرج كربة المكروبين يا ناصر المسلمين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين يا راحم المذنبين اجعلنا ووالدينا وأمهاتنا ومشايخنا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا أجمعين خصوصا محمد أمين بدلي وأحمد حبيب بدلي وجيراننا ومن أحبنا وتعالى بذات من النساء والرجال وكل من أحبني من أوليائك المتقين اجعلنا وإياهم يا الله من أوليائك المتقين يا الله اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين واحشرنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين آمين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين بجاه ابن ملك ابن رفاشر ابن سام ابن نوح عليه السلام وجه قبل الأوطاب وجه والدار الأخيار وجه من جبه ويرقب ويرقب وبه أبدال الإغاث وطعمة الله وإغاث وطعمة الله وإغاث وطعمة الله وامددنا يا ربنا بما لديهم في الحياة وبعد الممات وبعد الممات وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حاجتنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.